Gramsci. Ya, menurut pandangan Gramsci seperti ini. Bu, bisa nggak dilihat pandangan lainnya? Kalau pandangan fungsionalis, lain lagi ya. Ini pandangan kalau di aliran sosiologi, Gramsci ini termasuk di aliran kritis. Ya. Kalau pandangan fungsionalis, melihat misalnya pendidikan Pancasila itu ya sebagai fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya fungsi ideologis. Ya. Kalau di dalam kacamatanya Gramsci beda. Nah, inilah pentingnya kita memakai perspektif, ya, perspektif atau kacamata teori. Ya. Ini biasanya kalau ujian kita bisa buat apa namanya tameng ya. Jadi tameng ini kan menurut pandangannya biasanya penguji lo kan ini bisa dilihat dari sini, iya Pak. Tetapi saya dalam tesis ini memakai pandangan Gramsci, misalnya. Itu bisa menjadi jawaban. Ini gunanya teori ketika kita melihat satu fenomena ya. Nah, bagaimana cara kerja hegemoni kalau menurut Gramsci? Kata Gramsci, cara kerja hegemoni ada konsen dan coercion. Konsen adalah kepatuhan, persetujuan, dan kesukarelaan. Ya, contoh misalnya dogma agama, media massa yang dipakai untuk membela kepentingan negara dalam rangka mempengaruhi masyarakat atau civil society. Ya, kita ngomong tentang moderasi beragama. Ya, hari ini kita ngomong moderasi beragama di sekolah-sekolah Islam, hampir seluruh pasti kita mendogmakan apa? Apa yang Bapak Ibu guru PAI kalau mengajar moderasi beragama? Halo? Biasanya dogma agama apa yang eh, dalil apa yang didogmakan? Yang didogmakan tuh maksudnya yang eh, coba diinternalisasi ke siswa terkait dengan moderasi. Ya, banyak di tesis beberapa 2 tahun terakhir ini ya, misalnya mendalilkan Islam wasatiyah, ya Islam tengah, Islam tengah-tengah untuk mendefinisikan sebagai Islam yang moderat. Benar nggak Bapak Ibu? Tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Nah, ini adalah sebetulnya dogma agama kan ya. Nah, ini dipakai untuk membela apa namanya dipakai untuk mensosialisasikan gagasan-gagasan terkait moderasi dalam rangka apa? Dalam rangka misalnya bisa adalah menjaga toleransi, tapi bisa juga dipakai untuk mendeteksi dalam tanda petik aliran-aliran atau ragam-ragam yang dianggap radikal atau fundamental oleh negara. Gampang saja Kemenak. Mana sih sekolah yang tidak mau memakai kurikulum misalnya yang memasukkan moderasi agama di dalam kurikulumnya? Bisa kedetek, misalnya gini. Ini cara kerja konsen. Yang kedua coercion, yaitu penindasan misalnya seperti kekuasaan tentara, keamanan dan hukum, ya. Cara kerja coercion seringkali menyangkut perebutan pengaruh konsep realitas. Ya, ini pakai kekuasaan. Nah, Gramsci melihat bahwa intelektual itu menjadi alat organizer bagi hegemoni. Sekarang kan kalau tidak tidak divalidasi oleh pakar
ya. Oleh intelek, oleh pakar itu tidak ada, eee, bukan pengetahuan, ya. Makanya kita cari, misalnya kita mau berbicara tentang, eee, pendidikan secara umum, ya. Saya pikir ustadz-ustadz, kiai-kiai yang di pondok itu sangat, apa, sangat, mengerti dan paham sekali tentang pendidikan. Tetapi kalau di dalam seminar harus ada profesor, doktor, siapa, ahli pendidikan. Nah, itu Gramsci melihat bahwa di situ, ya, pendidikan itu dipakai sebagai alat hegemoni. Bener nggak? Kita yakin kan, kiai, ustadz itu sudah alim misalnya gitu, tahulah karakteristik misalnya wong dari muda sampai beliau uzur itu yang ngurusinya ya anak-anak di bidang pendidikan. Tetapi masyarakat umum tidak percaya begitu saja kalau tidak ada validasi dari pakar. Ini kalau cara cara pandangnya Gramsci seperti itu. Nah, faktornya adalah pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Pendidikan, menurut Gramsci, tidak pernah memberi ruang bangkitnya pemikiran kritis bagi dan sistematis bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung, kaum marginal. Sehingga apa? Sehingga kita tuh seringkali taken for granted, ya, karena nggak ada ruang untuk critical thinking. Ya, udah menghafal, anak-anak menghafal misalnya teori Darwin, ya. Oh, teori Darwin itu begini, bahwa evolusi manusia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kita menerima saja. Pendidikan kita tidak punya ruang untuk membangun pemikiran kritis. Kemudian, mekanisme kelembagaan, misalnya gereja, partai politik, media massa, dan sebagainya, itu menjadi tangan-tangan atau perpanjangan tangan dari kekuasaan untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Nah, ideologi itulah yang membentuk keinginan, nilai, dan sistem yang telah ditentukan. Ini kalau Gramsci melihat misalnya kenapa runtuh akhir-akhir ini apa namanya etika atau moral dari generasi muda misalnya ya. Ya karena ideologi kapitalisme misalnya yang dipakai untuk yang mendasari pendidikan saat ini. Secara umum ya ini Gramsci melihat seperti itu. Sehingga di dalam pendidikan yang dilatar belakangi kapitalisme, kata Gramsci, yang dijual atau yang diajarkan atau yang ditonjolkan adalah sisi materialis. Dan ini didukung ya, didukung oleh kelompok-kelompok ini. Media-media massanya itu menampilkan sisi materialistis, sekolah gereja juga seperti itu, parpol dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu membentuk sistem nilai dari masyarakat. Nah, semua ini oleh Gramsci ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kalau dianalisiskan ada, oh ini yang masuk hegemoni integral, oh ini yang masuk hegemoni dekadent, dan ini yang masuk hegemoni ekonomikal. Ya. Yang dimaksud Gramsci, hegemoni integral, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Ya, masyarakat menunjukkan kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini integrasi hegemoni integral. Ya, kayak masyarakat di Korea Utara misalnya ya, di mana negara itu punya kekuasaan total di dalam pengendalian pendidikan dan kebudayaan di sana ya, sehingga seolah-olah kita melihatnya yang di luar Korea Utara itu melihat
masyarakat itu punya kesatuan yang sama, ya, padahal di dalamnya belum tentu. Kemudian descendant hegemoni merosot, potensi disintegrasi yang tersembunyi di bawah permukaan realitas sosial. Ya, ya kayaknya ada hegemoni, tetapi sebetulnya masyarakat di bawah ini bergolak. Kemudian hegemoni ekonomi, hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologi di antara elit ekonomi, politik, dan intelektual yang dicirikan dengan keengganan di dalam melibatkan masyarakat. Ya sudahlah, ini untuk kepentingan, pokoknya diatur sendirilah sama yudikatif, eksekutif, dan legislatif, kira-kira begitulah. Nggak usahlah kita melibatkan masyarakat di dalam kebijakan ini. Nah, ini disebut ekonomi. Untuk kepentingan siapa? Ya, untuk kepentingannya mereka. Ini kalau saya ngajar di anak-anak komunikasi misalnya, bagaimana undang-undang kepemilikan modal, ya, kepemilikan modal media di Indonesia misalnya, itu tidak pernah melibatkan masyarakat, ya, sehingga kita lihat yang kepemilikan media hari ini ya dikuasai hanya orang-orang tertentu yang itu relate dengan political practice di Indonesia. Ya itu contoh ya Bapak Ibu. Mungkin di bidang pendidikan juga bisa dilihat. Nah, itu tadi. Kemudian kita lihat yang kedua, teorinya Althusser. Tadi teori hegemoninya Gramsci. Sekarang kita lihat lebih dalam teorinya Althusser. Untuk melakukan penundukan terhadap warganya, negara perlu menggunakan tindakan represif dan ideologis, kata Althusser. Supaya apa? Supaya warganya tunduk. Contoh ya, di Jepang. Di Jepang kita lihat mungkin sistem PAUD di Jepang itu, mereka sekolah itu pertama-tama dikenalkan cara naruh sepatu. Cara naruh sepatu harus di situ, di posisi itu tiap hari. Jadi yang ada di doktrinnya anak-anak itu kalau naruh sepatu ya harus di situ, posisinya begitu setiap hari. Nah ini berdampak, ini ada guyonan ya, guyonannya teman-teman yang sekolah di Jepang dan beberapa menikah dengan orang Jepang itu, kadang orang Jepang itu daya kreativitasnya rendah. Karena apa? Karena oleh negara sudah didoktrin dari kecil dia tidak bisa naruh barang, misalnya sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ketika dia menemukan masalah ke rumah orang lain yang nggak ada tempat sepatunya, yang kayak di Jepang, mereka akan bingung. Ya. Tidak bisa menyelesaikan masalah yang ringan-ringan. Contohnya seperti itu. Kan kita suka membandingkan tuh ya pendidikan-pendidikan di berbagai negara ya. Wah kok pendidikan ini jadinya bagus ya, karakternya memang bagus ya, sopan santun, tetapi ternyata secara ketika semakin ke sini dilihat, oh ternyata yang seperti itu tidak menghasilkan cara menyelesaikan permasalahan dengan baik. Sehingga dia hanya punya satu sudut pandang untuk menyelesaikan masalah. Ketika dia punya masalah, solusinya apa? Ya udah, solusinya cuma satu, bunuh diri. Itulah kenapa angka bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Ya, karena ini mungkin salah satu doktrin pendidikannya tidak memberikan apa namanya alternatif atau ruang-ruang lain untuk memikirkan solusi yang lebih kompleks. Nah, kata Althusser tentang negara, ya, negara identik dengan perangkat kenegaraan yang represif. Kemudian perlu pembedaan antara kekuasaan negara ideologi atau ISA dan perangkat negara represif atau RSA.
Ya, maka biasanya teori-teori Althusser ini analisis Althusser itu biasanya ada analisis ISA, analisis RSA ya. ISA dan RSA ini dua perangkat yang berbeda tetapi fungsinya sama, yaitu melanggengkan penindasan yang tampak pada relasi produksi dan masyarakat. Ya. Ini seolah-olah kayaknya bahasanya keras ya, penindasan ya. Tetapi sebetulnya penindasan ini bisa sangat halus, Bapak Ibu ya. Bisa sangat halus sehingga kita tidak melihat itu sebagai suatu penindasan. Nah, ini yang perlu dibongkar sebetulnya kalau kita pakai teori ini. Nah, konsep ideologi dari Althusser, yang pertama, pelembagaan gagasan. Ya, gagasan-gagasan. Misalnya, kalau tadi ini kalau dari kacamata Althusser bisa nih dilihat gagasan-gagasan tentang moderasi kan kemudian dilembagakan. Gagasan-gagasan tentang Islam wasatiyah itu dilembagakan, diundangkan, dipermenkan menjadi misalnya suatu kewajiban bagi seluruh mata pelajaran PAI harus mengambil konsep Islam wasatiyah ini di dalam mata pelajarannya. Kemudian bisa juga cara kerjanya, pertama bisa dilembagakan gagasannya, bisa juga penyembunyian realitas. Ya, penyembunyian realitas ini. Ini nanti contohnya bisa banyak juga nih penyembunyian realitas. Kemudian yang ketiga, wujud dari bentuk-bentuk ideologis. Ya. Bagaimana sih yang dibilang sebagai ketuhanan yang Maha Esa menurut Pancasila? Ya. Wujud ideologisnya itu seperti apa? Ya. Profil ya, ini terwujud juga ya di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, itu maksudnya wujudnya itu seperti apa? Kemudian ideologi sebagai pelembaga ide sekaligus praktik dari material. Kemudian difungsikan pada level konotasi. Nah, ini kita bisa lihat teorinya O'Neill terkait dengan ideologi pendidikan dan aliran filsafat di dalam pendidikan ya. Ada aliran konservatisme. Kata aliran konservatif ini ketidaksederajatan masyarakat merupakan sesuatu keharusan yang alamiah. Oleh karena itu, penganut paham konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi. Ya udah alami aja. Sunatullah. Kira-kira begitu. Ada aliran di dalam filsafat pendidikan ini juga aliran liberalis. Ya. Paham ini beranggapan masalah pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan politik dan ekonomi masyarakat. Namun, proses pendidikan tidak boleh lepas sama sekali dengan kondisi-kondisi eksternal. Dalam hal ini ekonomi dan politik ya. Pendidikan harus bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi eksternal tersebut. Ini paham liberalisme. Kemudian paham kritisisme. Kata paham ini, ideologi pendidikan kritis berpandangan bahwa pendidikan itu arena perjuangan politik. Jika penganut paham pendidikan konservatif itu bilang pendidikan diarahkan untuk menjaga status quo, penganut paham liberal bilang pendidikan diorientasikan untuk perubahan moderat, maka ideologi kritis ini menghendaki pendidikan sebagai sarana perubahan struktural dalam sistem secara fundamental di dalam politik, ekonomi, serta gender. Ya, maka misalnya ya ada
harus masuk di dalam kurikulum pengarus utamaan gender. Ya, misalnya seperti itu. Masuk di anggaran juga seperti itu. Ini paham-paham kritisisme. Nah, ini saya kasihkan contoh, Bu. Kalau mau tema-tema ideologi dan pendidikan. Ya, misalnya Pancasila di dalam PAI. Kemudian MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian tadi profil Pancasila itu bisa dimasukkan di dalam, saya dilihat dengan menggunakan teori ini. Implementasi ideologi di dalam pendidikan, kemudian demokrasi, praktek-praktek demokrasi, pendidikan demokrasi, ya, kemudian pendidikan moderasi, pluralisme, ya, itu masuk di sini. Begitu Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan terkait teori ini. Apakah cukup jelas atau tambah bingung? Kalau bingung nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini hanya teori yang memberikan gambaran. Nanti kalau Bapak Ibu dapat case, bisa dilihat, oh ya ternyata ada ya teori yang bilang bahwa pendidikan itu suatu bentuk penindasan. Jadi ada loh orang yang ngomong pendidikan itu bentuk penindasan kalau mau dilihat pakai kacamatanya Gramsci atau Althusser. Nah, ini kalau di dalam sosiologi bisa juga kalau mau pakai misalnya pandangannya Marx ya. Marx atau teori yang lain, teori-teori aliran kritis itu bilang pendidikan itu hanya melanggengkan kekuasaan. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau mau lihat pakai teori itu ya, kita analisis pakai teori itu, kita lihatnya begini. Oh, anak-anak diwajibkan memilih pendidikan vokasi. Biar apa? Anak-anak di vokasi itu kan bisa langsung kerja di pabrik. Ya. Jadi kata Marx atau kata pengikut alirannya Marx, itu anak-anak hanya dididik untuk menjadi pekerja lagi, menjadi buruh lagi. Seolah-olah memang dapat pekerjaan, tetapi secara kelas ya tetap kelas pekerja. Kalau di Barat kan ada pembagian kelas-kelas itu, ada kelas pekerja, ada kelas borjuis, ada kelas pemodal gitu ya. Nah, kalau kita lihat pakai kata kacamatanya Gramsci atau Althusser tentang pendidikan vokasi misalnya, yaitu tadi pendidikan ini dipakai ya memang anak-anak punya skill, tapi sebetulnya skill itu untuk siapa? Skill itu untuk industri. Ya. Yang dapat keuntungan dari industri itu siapa? Ya tentu saja pemilik modalnya. Kira-kira begitu. Kalau kita memakai cara eh, sudut pandang atau teorinya Gramsci untuk melihat pendidikan. Gitu Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Izin Bu. Iya, Mas Sudi Ahsan. Ya Bu, kan kaitannya dengan pendidikan. Nanti kan dalam satu pendidikan itu pasti harapannya kan terbentuk karakter seorang pendidik atau guru nantinya yang punya karakter yang baik. Nah, dalam hal ini kaitan dengan penindasan atau penerapan lah Bu. Penerapan yang mungkin bisa dipakai ketika misalkan lingkup kita pondok. Nah, itu bagaimana kalau dengan keadaan sekarang itu di pondok, anak-anak pondok dan anak yang tidak mondok pun hampir sama, karena moral atau akidah akhlaknya memang sekarang udah berubah sekali Bu. Jadi bagaimana penanganan yang tepat gitu maksudnya? Aduh, penanganan yang tepat ini agak kompleks ya Mas jawabannya ya. Ini perlu praktisi, perlu akademisi untuk berbicara
tentang ini. Tapi saya pikir ya kalau kita mau pakai di pondok itu dengan kacamata Gramsci, ya sebetulnya kan di pondok itu memang dogmatisasi ya. Ya. Tidak ada yang salah. Maksudnya gini, memang kenapa? Karena ada tujuan-tujuan pendidikan Islam yang harus didogmakan di dalam pondok itu. Ya. Kalau melihat kalau mau melihat pakai kacamatanya Gramsci atau Althusser ya memang ada gagasan-gagasan yang dilembagakan. Ya, misalnya pondoknya itu apa? Kemarin misalnya kemarin kami itu ke Kalimantan kan ya, ada teman-teman yang misalnya implementasi KMI ya untuk pondok itu ya itu karena itu menjadi tujuan dari pondok itu dan itu dilembagakan menjadi kurikulum itu tidak ada yang salah. Mungkin yang salah adalah jangan dilihat pakai kacamatanya Gramsci. Kalau misalnya ada kasus seperti itu, ya kita lihat pakai kacamata yang fungsionalis. Ya, kalau mau menganalisis jangan pakai itu. Kita pakai teori. Oh, berarti ini saya mengajarkan bagaimana cara kita memilih teori juga. Ya. Iya. Jangan sampai kita melihat dogma-dogma di pesantren, di sekolah-sekolah gereja itu kan pas sekolah keagamaan itu pasti dogma. Ya. Di sekolah Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan, bener nggak? Di sekolah NU ada apa? Aswaja. Aswaja, ya itu kan dogma. Di sekolah-sekolah lain mungkin Kristen, yang sekolah berbasis persis atau yang lain pasti punya dogma. Itu tidak ada salahnya kan kalau dari kita analisis. Yang salah jangan nganalisisnya pakai teori tadi. Ya udah dianalisis Pak. Kecuali kalau kita mau mengkritisi. Ya, dianalisisnya misalnya pakai teori yang fungsionalis itu misalnya apa relevansi dogma tadi dengan pendidikan karakter. Ya. Misalnya kemuhammadiyahan atau keaswajaan. Mana sih poin atau elemen-elemen dari kemuhammadiyahan atau keaswajaan itu yang relate ke pendidikan karakter? Ada nggak? Kalau ada, bekerja nggak? Berfungsi nggak sih? Ya, berfungsi nggak sih apa namanya norma-norma kemuhammadiyahan, keaswajaan, atau kalau di Unisula ada yang alumni ini ada budai, kebudaian itu berfungsi di dalam pembentukan karakter sampai di mana fungsinya? Apakah di permukaan saja ya atau sampai ke internalisasi sampai siswanya itu benar-benar kalau misalnya mau keluar, oh nggak boleh kemarin di pelajaran kemuhammadiyaan tuh nggak boleh mencontek. Ya. Kemarin di pelajaran keaswajaan katanya harus mengikuti Kanjeng Nabi, nggak boleh begini. Itu berarti benar-benar siswanya itu sudah internalisasinya sudah dogmanya tadi sudah masuk. Gitu Mas Hudi. Nggih, matur suwun. Monggo yang lain. Mas Anas katanya mau tanya, Bu. Oh iya, Mas Anas. Mas Anas nih di mana? Di Sukoharjo, Bu. Oh, Kendal nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Pak Sakurun, apa nih Pak Sakurun? Mas Anas apa tesisnya sudah ancang-ancang? Belum, Bu. Masih nyari ini referensi yang cocok dengan keadaan saat ini, Bu. Nyari judul sih baru nyari referensinya. Iya, maksudnya itu referensi judul-judul dari para senior. Oh iya. Yang di Sukorojo apa? Di Sukorojo di anu ya? Di mana? Al-Hikmah. Iya ya. Saya di Amanah, Harjoko. Darul Amanah. Bukan? Iya. Oh, di Darul Atasnya Amanah. lagi. Ya. Berapa orang dari Darul Amanah, Mas? Kalau dari Darul Amanahnya berapa Mas Sakurun? 2 orang, Bu. Pak Sakurun sama Pak Anas. Bukan, sanes. Perempuan semua, Bu. Nggak Muti sama Mbak Ziwi yang dari Darul Amanah. Oh, oke. Ya. Tapi kita sama-sama dari Sukoharjo gitu. Masya Allah. Ye.
Ini tadi kayaknya Mas Sakurun ngerjain aja Mas Anas biar nggak ngantuk. Suruh tanya. Tadi japri saya Bu, saya meh tanya malu ngeten. Oh. Pinter Mas Sakurun. Oke, monggo. Bu izin Bu, Ya, Mas Mustain. Nggih. Dalam tesis kan ada yang berbentuk footnote, ada yang kutipan langsung itu Bu. Mm-mm. Itu boleh nggak Bu kalau berbentuk kutipan langsung tanpa footnote Bu? Iya, kita memang pakai yang sudah kutipan langsung aja Bapak Ibu. Oh, iya. Oke, langsung di EndNote ya. Heeh. Nanti misalnya yang sudah menulis pakai catatan kaki, footnote dipindah aja. Jadinya di EndNote nggak ada catatan kaki lagi. Ya, dan kemudian semua yang dikutip itu harus ada di daftar pustaka. Oke, apapun yang dikutip itu harus ada di daftar pustaka. Kalau misalkan dari buku minimal terbitan tahun berapa, Bu? Ya, idealnya itu 30% itu dari buku, 70% dari jurnal-jurnal terbaru. Ya, jurnal-jurnal terbaru itu kami batasi kalau di bidang pendidikan 10 tahun itu katanya masih dianggap terbaru. 10 tahun terakhir berarti ini 2013 ya. Ini 2023, 2013 masih oke lah. Gitu Bapak Ibu. Dan ini jadi agak melebar ya. Saya coba share. Nanti begini contoh ini ya Bapak Ibu. Share. Ini saya kebetulan lagi benerin tulisan. Bantuin tulisannya Pak Mujib. Ini misalnya tulisan Pak Mujib nulis kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dan fondasi lahirnya pemikiran ekonomi. Nah, ini nanti ditulisnya begini ya Pak Mustain dan teman-teman. Ini namanya EndNote. Okay? Jadi nggak di bawah. Ini saya benerin karena sebelumnya tulisannya begini. Sebelumnya ini. Nah, ini kan Pak Mujib nulisnya pakai ini ya. Pakai Catatan. footnote nggih. Nggih, ini tadinya pakai footnote. Tetapi ternyata pas mau disubmit ke jurnal, jurnalnya bilang nggak pakai footnote, pakainya yang EndNote. Dan di panduannya kita juga, panduan tesisnya kita juga pakainya EndNote. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting. Misalnya begini. Ini sudah kemarin kita sampaikan sedikit ke teman-teman di Kalimantan. Jangan takut mengutip ya. Ini bilang Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad. Bisa jadi pengetahuan ini kan pengetahuan yang kita tahu dari kecil ya Bu, Bapak Ibu ya. Ya. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Nabi Muhammad melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat. Ini kan kita tahu Khulafaur Rasyidin itu diajarkan dari kita SD lah sampai perguruan tinggi. Tetapi ketika kita menuliskannya itu di karya ilmiah, kita perlu merujukkan. Walaupun kita itu udah tahu. Gitu ya. Karena kita tahu dari mana? Ya, istilahnya begitu. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari membaca. Atau ini kan kalimat saya, Bu. Ya benar kalimat Bapak atau Ibu, tapi Bapak atau Ibu bisa dapat kalimat itu dari mana? Ya dari Bapak Ibu guru. Ya Bapak Ibu guru itu dari mana kalimatnya? Kan pasti ada sumbernya. Ya, nanti bisa dicari tips and tricks mencari referensi. Ya, kemudian dijelaskan lagi di sini. Pada masa Umar, negara memiliki kekuasaan yang luas sehingga kekuasaan secara politik itu semakin kuat. Suriah, Irak, Damaskus, Yerusalem, bahkan sampai Persia berhasil dikuasai. Nah,
Ini kan kita juga tahu sebagai guru agama Islam, guru PAI, saya yakin, hakul yakin Bapak Ibu mungkin di luar kepala kalau menerangkan ini. Tetapi ketika itu kita sampaikan ya di dalam karya ilmiah, masukkan rujukannya. Bu, adanya rujukan kitab klasik. Ya, kitab klasik yang lama, monggo. Yang penting Bapak Ibu itu di dalam menyampaikan statement itu punya data, dalilnya lah ya. Seperti itu, okay? Tips and tricks. Nah, ini saya share lagi. Gimana sih Bu, kalau saya mencari misalnya, oh tentang ini, gimana nih saya mau ngutip ya? Sudah punya kata-katanya Bu. Nah, sudah punya kata-katanya, tinggal nggak punya referensinya. Ya, sudah punya kata-katanya tapi nggak punya referensi. Mungkin Bapak Ibu bisa coba, kita kembali ke sini. Tampak Bapak Ibu semantik scholar ya. Kelihatan nggih? Kelihatan, Bu. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari aja. Misalnya Bapak Ibu mau cari profil pemuda Pancasila. Nah, ini udah muncul semua. Kalau nggak mau Bapak Ibu nggak mau repot, bukan nggak mau repot, harusnya mau ya, karena kita belajar ya. Tapi maksudnya Bu buru cepat, ya udah langsung disitasi aja. Oke, ini bisa kalau Bapak Ibu pakai Mendeley, ini bisa langsung di cite, ini bisa di bib text atau EndNote, dia akan mendownload otomatis, kemudian itu bisa dimasukkan langsung ke Mendeley. Ya, oh ini kan bisa dilihat cuman kita review aja. Pembelajaran Sumpah Pemuda dan pendidikan karakter guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini jurnal Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak bisa memenuhi 70% jurnal, 30% buku. Karena gampang banget hari ini mencari. Ya, ini loh, jenengan kutip semua itu sudah mungkin 70% terpenuhi. Kalau misalnya jenengan nulis pembelajaran Pancasila. Oh Bu, saya mau nulis tentang spiritual intelijen. Nah, udah. Ini jurnal semua Bapak Ibu, pakainya semantik sekuler. Dia lebih spesifik daripada Google Scholar. Ya, pakai semantik Publish Scholar. of Paris itu, Bu. Ya, Kalau Publish of Paris itu lebih bagus mana daripada semantik semantik Scholar? sekuler. Kalau semantik sekuler kan mencari ini ya. Kalau Publish Paris itu kan membantu kita ini ya, Pak ya. Itu bisa juga kok dipakai. Dipakai teman-teman anak-anak S1 biasanya pakai itu. Publish Paris. Kemarin saya diajarin juga Publish Paris ya. Publish or Paris ya. Saya sih belum terlalu ini. Dia aplikasi ya Pak ya? Nggih, Bu. Aplikasi, Betul. Bu. Aplikasi. Ya sudahlah. Bapak Ibu sekarang ada aplikasi macam-macam ya. Dipakai saja, diparafraseng, dicari referensinya. Jalan ninja, bukan jalan ninja ya. Tetapi nanti Bapak Ibu kalau mau mendalami kita bisa pelajari lebih lanjut. Pada intinya adalah tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Karena mengandalkan ideal kita nanti malah kita nggak selesai-selesai. Tukaran sama pembimbingnya.
malah nggak lulus kan, repot ya. Saya dulu juga begitu ya. Saya mikir disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Karena ideal saya begini, ideal pembimbingnya begini, nggak, kalau nggak ketemu-ketemu bisa bahaya ini. Gitu ya Bapak Ibu. Monggo ada lagi, nggak apa-apa kalau di luar karena ini saya sekaligus selain dosen saya juga sekprodi. Monggo kalau ada yang ditanyakan hal-hal terkait entah itu perkuliahan atau hal-hal lain ya, tesis dan lain sebagainya. Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Ruman Anik. Ini, Bu. Eh, Kemarin kan tugas saya yang di Bu Warsiah itu kan implementasi metode Yan Bu A untuk meningkatkan kefasihan membaca Al-Quran. Apakah itu bisa diajukan ke judul tesis, Bu? Implementasian Bu A. Metode Yan Bu A, ya. Biar agak lebih ini apa ya? Kayaknya metode Yan Bu A ini masih agak skripsi, Mas. Gitu. Skripsi yang jenengan apa? Kuliah ini komunikasi pendidikan, komunikasi pendidikan guru PAI. Komunikasi pendidikan guru PAI. Di, Sekarang ngajar di mana? Ngajar sekarang atau ngajar di SMP, Bu. SMP umum, SMP? SMP Darul Tahfidz. Oke, SMP Darul Tahfidz. Pakainya Yan Bu A? Iya. Oke. Ada nggak metode lain selain Yan Bu A? Kalau di sini paling populer yang dipakai di daerah sini Yan Bu A, Bu. Ada sih, ada Kiroati, ada Tilawati, yang seperti itu, ada Ikro. Cuman kalau di daerah kami pakainya Yan Bu A. Kebetulan torekohnya yang diajarkan di sini Yan Bu A. Tapi kalau nggak salah di 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 kalau Yan Bu A aja itu masih skripsi, Mas. Coba nanti mungkin dikonsultasikan, tapi dimasukkan dulu juga nggak apa-apa. Saya lihat kemarin juga Yan Bu A. Atau kalau mau dikomparasikan Yan Bu A sama apa gitu ya, biar kita lihat faktornya. Coba saya Yan Bu A. Cek Mas Ruman. Ibu. Kalau saya cek ini sudah banyak juga. Ini misalnya ya, peningkatan prestasi belajar membaca Al-Quran melalui metode Yan Bu A. Kemudian interaksi pendidikan di dalam pembelajaran menggunakan teori Yan Bu A. Optimalisasi ketepatan membaca Al-Quran dengan metode Yan Bu A. Kemudian metode efektif menghafal Al-Quran dengan Yan Bu A. Sejarah dan perkembangan Lajnah Muraqobah Yan Bu A. Nah, coba digali lagi, kira-kira apa yang belum tereksplor dari metode Yan Bu A ini. Oh, nonton, Bu. Tapi Ya. tetap judul ini tetap kita ajukan atau gimana, Bu? Diajukan Baik. saja. Toh nanti juga ada masukan dari dosennya. Oh, nonton, Bu. Ya. Ya, Gini. diajukan saja. Nanti misalnya diberi masukan oleh dosennya kan alhamdulillah. Kalau terkait metode-metode Yan Bu A itu nanti biasanya sama Ustadz Dr. Hoironi yang memang Al-Hafiz yang memang ya kajian juga. Oh, gitu. Bu, matur suwun, Bu. Ye, monggo yang lain.
Assalamualaikum Bu Munah. Izin sharing boleh Bu? Boleh, ini siapa? Mbak Monggo. Akarika, idaman Ki, Bu. Bentar ya Bu. Ini mahasiswa Yes. paling kreatif nih. Monggo, monggo. Bukan. Ini mau izin tanya plus sharing aja nih Bu Munah. Iya. Kebetulan kan saya tinggal di daerah Demak. Nah, baru-baru ini mungkin belum lama, belum ada 1 tahun ini ada sekolah baru. Sekolah yang bisa dibilang itu basis pembelajarannya, konsep sekolahnya, pokoknya semua konsep dari sekolahnya, entah gurunya, entah muridnya, sistem pendidikannya itu cuma berdasarkan Al-Quran sama hadis aja. Nah, sekarang ini kan kita nggak bisa ya kalau semua itu hanya berdasarkan Al-Quran, hadis kan semua ada pendapat-pendapat lain juga kan kayak gitu. Jadi kita kayak kalau cuma terpaku sama Al-Quran hadis saja karena semakin kesana kan zaman semakin berkembang gitu. Nah di sini tuh banyak terjadi pro kontra pendirian sekolah itu sampai ada yang ngira itu si pemiliknya itu kayak dicuci otaknya sama ketua yayasannya yang dari pusat sekolahnya itu. Nah, ini mau sharing aja kalau menurut Bu Mona itu bagaimana nggih untuk menanggapi pro kontra seperti itu? Oke, ini mau dijadikan bahan tesis. Sebenarnya saya sudah ada judul tesis, cuman agak tertarik sama kayak gini, sama permasalahan kayak gini di Demak gitu. Jadi mungkin kalau ini bisa dijadikan tesis dan lumayan menarik, mungkin bisa saya ambil gitu. Cuman pengen nanti buat disertasi aja Mbak, agak lama soalnya kalau mau itu. Lanjut S3 buat disertasi ya. Oke. Mungkin cocoknya masuk di plus itu politik pendidikan Bu. Iya. Jadi gini, yayasannya Mbak Demaknya di mana? Saya Demaknya di Karangtengah, tapi sekolahnya bukan di Karangtengah. Di daerah Bonang, Wonosalam atau Bonang gitu. Bonang kayaknya. Oke. Itu sekolahnya jenengan? Bukan. Kebetulan saya kan kerja di klinik. Nah, bosnya saya itu mendirikan sekolah di situ. Oke. Itu mesti harus dilihat juga ya, misalnya visi misi yayasannya seperti apa, visi misi sekolahnya seperti apa, ya. Kemudian tujuan yayasannya, kalau ya sudah ada izin operasional dari Kemenak atau Kemendikbud untuk menoperasional sekolah, berarti kan dia sudah secara normatif sudah dicek ya, sudah diselidiki atau sudah dipelajari sehingga izin itu bisa turun. Semestinya kan sekolah itu mengoperasionalkan pendidikannya sesuai apa yang dia ajukan dan dia laporkan di Kemenak atau Kemendikbud. Gitu ya, Mbak. Jangan sampai misalnya begini. Apa itu yang kemarin di Cirebon itu Bapak Ibu yang kita lagi rame-rame itu? Az-Zaitun, Bu. Az-Zaitun itu. Ya, kok bisa? Misalnya, kok bisa Kemenak itu kecolongan? Misalnya dengan kurikulum seperti itu. Uang yang berbicara, Bu. Nah, ini berarti udah politik hegemoni uang ya. Kita dihegemoni oleh uang bukan sudah high. Gitu Mbak. Tapi kan masyarakat itu sebetulnya boleh loh melaporkan kalau melihat atau mengindikasi sekolah-sekolah ya atau berkembangnya paham tertentu melalui sekolah-sekolah itu masyarakat punya kanal untuk melaporkan itu sehingga nanti bisa ditinjau lagi izin operasionalnya. Gitu Mbak siapa ya namanya? Mbak Apka panggilannya ya? Iya. Rica, Bu. Rica. Rica dong. Jadi kan itu Bu, sekolahnya itu sebenarnya secara normatif itu legal juga.
legal dan sudah ada beberapa cabang di kota lain, termasuk di Solo, Semarang juga sudah ada. Apa nama sekolahnya Mbak? Aku orang Demak kok nggak tahu ya. Loh, Bu Mona orang Demak. Iya tuh ya. Saya mau sebut merek takut, Bu. Nggak apa-apa, ini kan forum akademis. Ya, mungkin ini sebenarnya sekolah legal nggih, namanya tuh Kutab Al-Fatih. Teman-teman juga pasti banyak yang tahu. Kutab. Oh ya, ini apa namanya? Kemarin jadi bahan skripsi juga untuk di Semarang ada juga kan ini? Di Tembalang. Nah, Iya iya iya. Ada, Bu. nggih, di Demak sendiri itu kan Kutab itu kan di daerah Bonang nggih, di dekat Pasar Pengasapan Ikan itu. Nah, masyarakat sekitar itu sebenarnya ya nggak banyak juga yang menerima karena beberapa pembelajaran itu ada yang menentang dengan umumnya orang Demak. Orang Demak itu kan mohon maaf rata-rata kan Nahdlatul Ulama nggih. Nah, sedangkan dari Kutab sendiri itu ada beberapa ajaran yang kayak nggak sinkron sama NU gitu. Makanya warga sekitar itu kayak kok gini sekolahnya, kok gini. Dan dari keluarga pihak yang punya sendiri pun ini kok kayak dicuci otak ya kayak gini. Nah, makanya ini kadang tuh ada yang sharing sama saya bingung menanggapinya karena saya sendiri juga nggak banyak tahu tentang kutabnya itu. Mbak Karika merendah senangnya ya, Bu. Nah, Mbak jenengan di daerah yang pabrik pengasapan itu tinggalnya? Boten, saya di Karangtengah, Bu Muna. Karangtengahnya di mana? Pas depan Pasar Buyaran, Pulau Sari. Oh, di Pulau Sari. Monggo mampir. Iya, saya di Sayung. Oh, deket, Bu. Iya. Ya, baik gitu. ya. Makasih, Bu. Ini menarik juga. Kutab ini juga dibahas kok di kemarin di apa namanya, ada skripsinya anak sejarah peradaban tuh membahas ini, tetapi dia nggak membahas sisi pendidikannya sih, dia lebih membahas dari mana aliran Kutab ini, Kutab Al-Fatih ini apa namanya asal usulnya. Ya, tapi saya kira kalau misalnya ini jadi bahan tesis juga bisa dilihat ya, dilihat. Tapi kan harus ada ordal ya, orang dalam di situ, misalnya sehingga tahu kurikulumnya, tahu belajarnya seperti apa, gitu. Sehingga kalau kita bilang itu adalah doktrinasi, ya sama aja sih doktrinasi NU Muhammadiyah juga doktrinasi kan dalam tanda petik. Cuman kalau NU dan Muhammadiyah kan sudah umum karena masyarakat kita ya ormasnya dua itu, gitu ya. Masyarakat Demak ya umum kita melihat NU itu. Tapi kan misalnya ajaran aliran-aliran yang menyebut purifikasi, apa, menjernihkan kembali ajaran Islam itu dasarnya hanya Al-Quran dan Sunnah. Emangnya Aswaja itu enggak dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah? Dasarnya kan juga Al-Quran dan As-Sunnah kan. Cuman cara mereka, cara ini mengimplementasikannya kan berbeda. Ini bisa juga Mbak, sangat mungkin kalau mau dijadikan tesis ya. Kemarin juga ada tesis tentang Ikhwanul Muslimin, ya, metode pendidikannya, bagaimana metode pendidikannya Ikhwanul Muslimin ini dalam praktek pendidikan di Indonesia, kira-kira seperti itu. Gitu Mbak. Iya Bu Muna, terima kasih. Kalau jenengan punya jaringan guru-gurunya, mungkin guru-gurunya teman-teman jenengan sendiri bisa jadi wawancara gimana sih perekrutan di situ. Kebetulan ada sih gurunya, cuman takut menyinggung gitu karena emang sempat banyak crash gitu Bu di sini. Apa ada perubahan dulu jadi teman ketika dia jadi guru di situ kemudian berubah atau gimana? Enggak. Karena setiap lembaga pendidikan itu kan punya visi misi, ya, dan pasti segala sumber daya yang ada di lembaga pendidikan itu
bagaimana caranya diarahkan pada visi misi itu. Misalnya di Unisula, ya, membangun generasi khairul ummah melalui apa? Melalui budaya akademik Islami. Maka seluruh dosen sebelum perekrutan dosen ya, perekrutan dosen misalnya dia di tesnya, tes ngaji, tes praktek ibadah, tes bahasa Inggris ya. Kalau dosen FAI juga ada tes keagamaan Islam misalnya. Kemudian setelah lulus tes misalnya dinyatakan lolos jadi dosen di Unisula. Dosen apapun, dosen FK, dosen teknik, dosen bahasa, harus ikut yang namanya pelatihan budai. Ya. Itu kan dalam rangka indoktrinasi tadi. Ya. Dalam rangka supaya identitasnya Unisula itu yang namanya budai itu melekat, ya, melekat ke dosen. Jadi nanti gimana caranya memasukkan nilai-nilai Islami, nilai-nilai budai di dalam mata kuliah, itu dikasih pelatihan seperti itu. Sama juga saya kira di dosen-dosen di universitas yang berafiliasi ke NU atau universitas yang berafiliasi ke Muhammadiyah ada indoktrinasi itu ke semua layer ya, dari dosen, tendik, mahasiswa dan lain sampai ke siswa. Nah, di sekolah Kutab Al-Fatih ini seperti apa indoktrinasinya? Ajaran apa sih yang diajarkan di indoktrinasi itu? Ya, misalnya kalau di budai kan yang dikuatkan itu misalnya toharoh, gerakan jamaah. Yang dimaksud gerakan jamaah itu gimana selain sholat ya, ukhuwah dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu Mbak Apka. Ya, iya Bu. Berarti Iya. kalau itu mau dijadikan tesis mungkin harus itu ya PDKT sama orang dalam dulu nggih. Iya, dan jenengan harus fokus dari lembaga itu apa yang jenengan bidik mau jadikan tesis. Jangan gelambrah ya. Oh iya ya. Iya, kayak misalnya tadi mahasiswa saya yang S1 itu kan meneliti apa namanya akar dari Kutab Al-Fatih ini dari mana asal usulnya sampai penyebarannya di Indonesia, kemudian mendirikan lembaga-lembaga melalui apa. Itu dia hanya di situ aja. Kalau jenengan mau fokus di pendidikannya, ya monggo. Mungkin nilai-nilai apa yang ada di situ. Iya, iya. Nih, siap Bu Muna. Nggih, monggo Bapak Ibu. Sakurun orang dalam, Bu. Bisa dijadikan referensi itu, Bu. Informan. Lalu dalam. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mau tanya, Bu. Ya. Perihal halaman, Bu. Untuk halaman proposal atau tesis, proposal dulu deh, Bu. Untuk proposal sendiri ada minimumnya, Kak? Kalau proposal saya kira enggak ada, hanya sampai, yang penting sampai metode ya, sampai Bapak Ibu menjelaskan metode, ya, sampai metode tesis. Itu. Kalau tesis kayak 80 atau 75 ya, sekitar itu, ya. 80 sampai 75. Kalau proposal nggak ada Bu ya? Enggak. Oke, ya. siap. Makasih Bu. Tapi jangan juga cuma 3 lembar ya. Enggak lah Bu. Enggak niat itu. Iya gitu. Siap. Oke. Oke. Ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan masih dengan politik pendidikan, tapi di kelas saya terbuka, mau diskusi apa namanya judul, mau diskusi apa silahkan, bebas saja. Baik, materi-materi saya ada, nanti saya upload di SIM ya sebagai tambahan referensi. Misalnya mungkin hari ini tidak membahas politik pendidikan Islam, ya enggak apa-apa. Misalnya nanti Bapak Ibu melanjutkan disertasi atau sekedar menambah wawasan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya berikan ini bisa membantu.
Baik, Bapak Ibu, saya kira yang di Mbak Hanifah ini juga sudah jam 15 ya, jam 17 ya. Jam 17.11 sudah mau maghrib juga. Kita akhiri untuk pertemuan pertama kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pejuang tesis. Semangat, Ayo, Bu. Siap, Bu. selamat wisuda. Amin, Maret wisuda. Amin. Amin. Masya Allah. Ya, Pak Ali. Sudah. Teh. Lah kok Yeay, do on cam izin kabeh lift. saiki. Sakurun. Wis rampung kok on cam kabeh. Bojo sik. Sing ngenteni iki lho. Ente wis bali nih. Wis rampung kok do on cam kabeh iki piye ra?